Sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah yang pelaksanaannya tidak terikat oleh waktu maupun oleh sebab. Tidak karena setelah sholat fardu atau sebelumnya, tidak karena masuk masjid, tidak karena waktu duha, tidak karena minta hujan, tidak karena ada gerhana. Yang demikian itu namanya sholat sunnah karena sebab dan karena waktu, atau terikat oleh sebab dan terikat oleh waktu. Tapi kalau sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang tidak terikat oleh waktu dan sebab, sehingga sholat ini tidak disebut nama sholat mutlak. Maksudnya sholat tersebut bukan punya nama sholat mutlak, sehingga kalau sholat usuli sunatul mutlak, enggak seperti itu ya. Jadi sholat ini sholat yang tidak punya nama, karenanya bebas melaksanakannya kapan saja dan berapa saja. Sehingga kalau dicontohkan niatnya usolli sunnatan Allahu Akbar, nah begitu. Jadi bukan usolli sunnatal mutlak, bukan. Jadi usolli sunnatan Allahu Akbar. Tapi walaupun tidak terikat oleh waktu, ada waktu-waktu yang kita dilarang sholat, ada waktu-waktu yang kita makruh sholat, ada. Nah itu juga ada keterangan-keterangannya. Perasaan sudah di yang ini ya, yang waktu-waktu karohah, waktu-waktu makruh tahrim, seperti misalnya pas matahari sedang terbit, pas matahari sedang tenggelam, pas matahari istiwa di tengah-tengah, itu diharamkan sholat. Kalau lebih dikit, nah baru boleh. Nah disitulah waktu-waktu di mana kita boleh mengerjakan sholat sunnah. Nah termasuk waktu habis habis asar, habis sholat subuh, ya habis sholat asar dan habis sholat subuh, itu bukan haram mutlak, tapi disebutnya makruh tahrim. Apa makruh tahrim itu? Yaitu ada kalanya kita dilarang, tapi ada kalanya boleh. Yang boleh misalnya karena kita sudah terbiasa melaksanakan sholat qobliyah, tiba-tiba lupa, maka boleh dikerjakannya setelah subuh atau setelah asar. Nah itu namanya makruhnya berubah menjadi boleh ya, dan itu pun nanti ada tata caranya lagi. Nah sekarang kita fokus ke materi sholat sunnah mutlak. Jadi sekali lagi disebut mutlak itu karena dia tidak terikat oleh waktu, oleh sebab dalam hal sholat ini, sehingga dia itu bebas sebebas-bebasnya. Ya, jadi bukan hanya waktunya, juga bilangan rakaatnya. Ya. Kemudian dia boleh juga dilakukan di siang hari, boleh juga dilakukan di malam hari. Maka ada satu pernyataan, keterangan dari hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kana Nabi SAW la yaqumu li sholliya hatta tarima qadamahu wa saqahu wa yuqalu lahu fa yaqul afala akuna 'abdan syakura. Diriwayatkan bahwa Nabi itu kalau sholat sampai kakinya bengkak-bengkak dan pecah-pecah. Kemudian ditanyalah Rasul yang hadis ini dari Sayyidah Aisyah, bukankah engkau ini
sudah termasuk hamba Allah yang diampuni dosa-dosanya baik sebelumnya maupun yang akan datang, kenapa masih rajin sholat? Lalu Nabi menjawab, afala aku abdan syakuro, bukankah aku ini seorang hamba yang harus banyak bersyukur? Begitu. Artinya sholatnya beliau bukan karena pengen pahala, bukan karena juga untuk menghapus dosa, tapi semata ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nah, itu tingkatan ibadah yang luar biasa tuh Pak. Ada lagi yang karena cinta, ada lagi karena ingin dekat, ya. Sholat mulu, saya senang sih sholat gitu. Saya pengen dekat dengan Allah, makanya saya sholat lagi, misalnya begitu jawabannya. Maka tidak salah, tidak heran kalau seorang ulama besar, Imam Nawawi pernah mengatakan begini, ibadah sunnah itu lebih utama daripada ibadah wajib. Padahal semua kita tahu ibadah wajib itu tidak bisa diganti dengan ibadah sunnah. Jadi tidak mungkin ada ibadah sunnah yang dapat mengungguli keutamaan ibadah wajib. Tapi kenapa beliau mengatakan seperti itu? Ternyata selidik demi selidik, bukan karena zat atau apa jenis sholat atau ibadah sunnahnya, tapi karena ada unsur niat yang di sana lebih bermakna. Coba misalnya begini, umumnya katakanlah kita kalau sholat fardu itu karena takut dosa dan juga karena melaksanakan perintah, ya enggak? Karena melaksanakan perintah diwajibkan oleh Allah, karena takut dosa memang ada ancaman dari Allah. Siapa yang tidak sholat maka akan dihukum, ya. Siapa yang sholat maka akan dimasukkan ke dalam surga, kan begitu. Sehingga sholatnya kita itu karena itu dua hal itu tadi, karena takut neraka, karena ingin berharap surga. Artinya di sini, ya, jika tidak ada surga, tidak ada neraka, atau tidak ada perintah, tidak ada larangan, kita tidak akan sholat, ya enggak? Jadi bisanya sholat itu karena ada perintah, ya, karena ada peringatan, begitu. Tapi kalau sholat sunnah, apakah memang diperintah wajib oleh Allah? Kan tidak. Tidak kan ya? Sehingga kalau sholat sunnah itu Bapak tidak mengatakan, ya karena saya diperintah oleh Allah, saya diwajibkan oleh Allah, enggak. Jadi melaksananya karena kerelaan, kesadaran, kecintaan. Maka kata Nabi, jika kamu melaksanakan perintah wajib, kamu akan mendapatkan surga. Tapi kalau jika kamu melaksanakan sunnah, kamu akan mendapatkan cinta. Nah, jadi kalau begitu, niat melaksanakan ibadah sunnah, dalam hal ini misalnya sholat sunnah, maka bukan lagi karena adanya perintah, bukan lagi karena adanya peringatan, tapi semata karena ingin mendapatkan cinta dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, pantas kalau begitu. Kenapa beliau mengatakan ibadah sunnah lebih utama daripada ibadah wajib? Bukan zatnya sekali lagi, karena sekali lagi kalau zatnya ibadah wajib tidak mungkin bisa dikalahkan oleh ibadah sunnah. Tapi dalam hal ini karena adanya unsur niat tadi, lebih ikhlas ibadah sunnah daripada ibadah wajib. Ya, makanya sholat sunnah mutlak itu bisa dikerjakan berkali-kali. Bahkan dalam riwayat ini Pak, siapa namanya? Syekh Abdul Razak itu salah satu putranya Syekh Abdul Qadir Jailani.
Beliau mengatakan, kata beliau, ayahanda itu, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau sholat setiap harinya itu 1000 rakaat. Mau kita ragu yang berkata ulama, dan ini tertulis dalam kitab. Tapi kalau nggak ragu, kita seakan-akan belum pernah melihat orang sebanyak itu sholatnya. Ada di sini yang sholatnya sampai 1000 rakaat. Angkat tangan. Minta hadiah umroh nanti sama pengurus masjid. 1000 rakaat ya, 20 rakaat aja ya Allah, perasaan tuh banyak banget. Ya, kemarin kan ada puasa Arafah ya, tanggal 9. Itu anak-anak muda kita kebanyakan nggak pada puasa, maksudnya terutama pada para pelajar SMA, apalagi SMP. Yang ngerti tentang ini umumnya kan orang-orang tua. Ketika ditanya, kamu nggak puasa? Ya puasa apa? Sunnah kan Pak? Kayak gitu, timbang sunnah gitu. Jadi karena sunnah akhirnya nggak puasa. Tapi kalau puasanya Ramadan pasti puasa. Makanya yang mau puasa di tanggal tersebut atau di hari-hari di mana disunahkan puasa, itu ya lebih bertakwa daripada sekedar melaksanakan puasa Ramadan. Ya termasuk sholat sunnah jika dibandingkan dengan melaksanakan sholat fardu. Sholat fardu. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana mungkin Nabi kakinya bengkak-bengkak, pecah-pecah, kalau sholatnya hanya 2 rakaat? Kalau begitu kira-kira berapa rakaat beliau sholatnya? Ya banyak. Kalau enggak banyak rakaatnya, berarti banyak ayatnya atau lama berdirinya. Bacanya Al-Baqarah rakaat pertama, rakaat kedua, Ali Imran, rakaat ketiga, ya An-Nisa. Duh, saya emang gak sanggup tuh Pak. Belum pernah yang sholat seperti itu. Tapi kenapa disampaikan? Ya karena ingin menyampaikan saja biar pengetahuan, siapa tahu tertarik. Di samping Bapak tertarik, saya juga menjadi tertarik gitu. Kapan punya waktu kita laksanakan, sambil berdoa kepada Allah semoga diberikan kemampuan. Ya waktu haji Pak, waktu haji 2017, saya satu kloter beda sendiri. Semua haji tamattu, saya haji ifrad. Haji ifrad itu haji yang tidak kena dam, karena mikotnya bareng dengan umroh dan tidak berganti atau tidak membatalkannya untuk menunggu datangnya musim haji. Misalnya berangkat tanggal 15 Dzulqa'dah atau tanggal 25 Dzulqa'dah. Dari Madinah ke Mekah itu kan ambil mikotnya di Bir Ali atau Yalamlam. Nah dari sana jamaah haji umumnya udah niat umroh. Nah begitu sampai Mekah, begitu umroh selesai, bebas lagi pakaiannya, menunggu datangnya musim haji, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, kalau saya waktu itu enggak, saya sekalian, saya enggak lepas deh, enggak lepas kain ihram sampai datangnya musim haji. Berarti saya waktu itu pakai kain ihram kurang lebih 15 hari. 15 hari enggak lepas tuh kain ihram. Faktornya itu tadi Pak, merasa tertantang dan penasaran. Masa iya sih nggak kuat gitu. Ternyata kuat. Alhamdulillah dengan doa para guru kuat. Termasuk juga saya nggak pakai gesper. Karena biasa jadi santri sarungan, ya, dan sarungan nggak pernah pakai gesper, bahkan nggak pakai celana. Kalau di pesantren itu umumnya jadi udah tertantang begitu. Jadi akhirnya dengan semangat itu ditambah lagi Nabi Ibrahim, maksudnya ditambah lagi pengetahuan bahwa Nabi Ibrahim beliau pakai ihram 2 bulan. Berangkat 1 Syawal dari Babilonia menuju ke Mekah, ya, karena memang jauh, itu berkain ihram Pak.
Kain ihram tidak lepas selama berapa? 2 bulan. Masa Nabi Ibrahim aja kuat 2 bulan, masa timbang 15 hari nggak kuat? Jadi tertantang seperti itu. Akhirnya kuat gitu Pak. Begitu juga sholat misalnya nih sholat. Masa sih si Abdul Qadir Jilani kuat 1000 rakaat? Saya 20 rakaat aja nggak kuat, kan tertantang namanya. Jadi harus ada ini Pak, harus ada tantangan di mana ada seseorang yang menjadi uswah, menjadi teladan, menjadi contoh buat kita untuk perbandingan bagaimana caranya supaya kita itu bersyukurnya meningkat. Ya, jangan contohnya atau yang jadi barometernya, standarnya adalah orang-orang yang lebih rendah dari kita ibadahnya, yang nggak ningkat-ningkat. Makanya teori bersyukur itu lihat yang kurang, orang yang lebih rendah dari kita. Tapi kalau dalam ibadah, biar kita tambah bersyukur itu lihat orang yang lebih banyak ibadahnya, lebih alim ilmunya. Nah, seperti itu. Biar kita tertantang, tertarik untuk meningkatkan ibadah kita. Tapi kalau kita lihatnya yang lebih rendah, ya nggak ningkat-ningkat. Kenapa nggak sholat sunnah? Ah itu bapak aja enggak, misalnya gitu. Ya lihatnya yang enggak. Coba kalau yang lihatnya yang rajin. Jadi dengan demikian kita bisa meningkatkan ibadah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sungguh pun demikian, ya, sholat mutlak ini ada kalanya menjadi sholat yang punya nama. Tadi kan sholat mutlak adalah sholat yang tidak terikat oleh nama, oleh waktu, oleh sebab. Karena ada seorang ulama, misalnya seorang ulama itu bernama Muhammad Syato Ad-Dimyati dalam kitabnya I'anatul Thalibin, dan juga Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatul Zain. Beliau mengatakan bahwa yang termasuk sholat mutlak itu diantaranya adalah sholat tahajud dan sholat tasbih. Karena tahajud itu nggak ada keterbatasan rakaatnya. Begitu juga sholat tasbih. Ya, 4 rakaat terus, karena sholat tasbih kan 4 rakaat. 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu sholat tasbih. Bukan berarti hanya 4 rakaat, bisa juga nambah lagi, nggak ada batasnya. Tapi kalau sholat duha kan ada batasnya, maksimal 12. Nabi membiasakannya 8, itu sholat duha. Sholat qobliyah juga ada batasnya kan, paling banyak 4. Ya, 4 itu tidak setiap sholat. Sholat qobliyah subuh hanya 2. Nah, artinya dibatasi di sini bahwa waktu-waktu tertentu itu dimiliki oleh beberapa sholat sunnah itu. Maka sholat tasbih dan sholat tahajud adalah sholat sunnah yang tidak memiliki batasan rakaat, maka masuk dalam kategori sholat mutlak. Itu menurut pendapat Syekh Nawawi dan juga Syekh Muhammad Syato Ad-Dimyati. Nah, itulah mengenai sholat mutlak. Jadi kapan saja kita melaksanakannya dan berapa saja itu dipersilahkan, asalkan tidak dalam waktu-waktu tertentu yang sudah ada larangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bagaimana tuh Pak biar bisa? Ya, salah satu caranya melihat orang yang lebih baik, lebih banyak ibadahnya dari kita. Yang kedua, caranya tambah ilmunya. Ilmu apanya? Ilmu cinta sholatnya. Bagaimana mungkin akan banyak sholatnya bila tidak cinta pada sholat? Bagaimana caranya supaya mengerti, supaya merasakan? Kalau mengerti sih banyak orang mengerti, tapi sampai pada tahap merasakan itu yang sedikit sekali orang memilikinya. Jadi pengamalan agama itu yang paling tinggi itu Pak, bukan paling tinggi, setelah kita mengamalkan berdasarkan gerakan dan ucapan, itu mampu merasakan, ya, merasakan nikmatnya suatu ibadah.
Jadi kalau kita belum merasakan nikmatnya suatu ibadah, berarti masih ada yang kurang dari ibadah kita. Jangan merasa cukup, baru gerakannya aja sudah kelihatan cukup. Jangan merasa cukup pada ibadah, karena ilmu Allah sangatlah luas, termasuk diantaranya adalah mampu merasakan nikmatnya ibadah. Kalau itu belum ketemu, terus kita cari. Sampai usia habis nggak ketemu juga, kita sudah sudah dimaafkan, sudah berusaha, insya Allah dengan demikian Allah meridhoi, Allah memberkahi apa yang sudah kita lakukan. Yang penting jangan berhenti, terus berusaha, terus nanya lagi, perbandingan lagi, beruswah lagi kepada orang-orang yang lebih mampu dalam hal ini. Nah, selanjutnya adalah sholat tahajud. Apa sholat tahajud itu? Sholat tahajud juga bukan sebuah nama sholat. Sholat tahajud itu adalah sholat yang dikerjakan di malam hari setelah bangun tidur. Jadi tahajud sendiri dari kata tahajjada ya tahajjadu tahajudan, yang maknanya adalah menjauh dari tempat tidur. Makanya dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam maka sholat tahajudlah, maksudnya bangunlah untuk sholat, ya, sebagai satu ibadah tambahan. Mudah-mudahan, kata Allah, ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah akan mengangkat derajatmu ke tempat yang lebih tinggi. Kalau Allah yang berkata mudah-mudahan itu pasti, Pak. Ya, mudah-mudahan itu adalah bahasa kita. Cuman kalau bahasa Allahnya, walaupun terjemahannya mudah-mudahan, itu pasti Allah akan meninggikan derajatmu kalau kamu di malam hari bangun untuk melaksanakan sholat. Lalu sholatnya sholat apa? Sebetulnya sholatnya bebas, bisa sholat tasbih, bisa sholat taubat, bisa sholat hajat, ya, termasuk istikharah, apalagi. Ya, sehingga sholatnya itu, Pak, karena menurut Syekh Nawawi dan Syekh Syato Ad-Dimyati bahwa sholat tahajud itu bagian dari sholat mutlak, ya cukup niatnya usuli sunatan di malam hari itu sudah termasuk sholat tahajud. Tapi kalau misalnya Bapak pengen yakin ditambahin lagi usuli sunatan tahajud, ya nggak apa-apa, nggak sampai batal sih, enggak. Tapi sekedar pengetahuan bahwa tidak ada pemisahan dua sholat di malam hari itu. Misalnya begini, kita mau mendirikan di malam hari itu 3 macam sholat. Sholat hajat, sholat tasbih, dan sholat taubat. Ya, 4 deh sama sholat tahajud, kata. Itu namanya memisahkan sholat tahajud dengan sholat-sholat tadi. Sebetulnya tidak seperti itu. Sholat yang dikerjakan tadi 3, misalnya sholat hajat, sholat tasbih, dan sholat taubat, itu semuanya 3-tiganya adalah disebutnya sholat tahajud. Witirnya juga di malam hari itu namanya sholat tahajud. Ya, jadi sholat yang dikerjakan di malam hari setelah bangun tidur otomatis sudah disebut sholat tahajud. Makanya ada pernyataan yang nggak bisa sholat tahajud didirikan kalau nggak bangun tidur, kalau tidak tidur dulu. Berarti nggak bisa sholat tahajud dong. Ya memang secara dengan sendirinya tidak bisa disebut sholat tahajud. Tapi bukan berarti nggak boleh sholat tasbih, nggak boleh sholat hajat, nggak boleh sholat apalagi istikharah, nggak boleh sholat witir, boleh. Nanti namanya disebutnya qiyamul lail. Ya, sholat itu disebutnya sholat qiyamul lail. Jadi sama pahalanya, Pak. Hanya saja namanya tidak disebut tahajud kalau tidak tidur dulu. Disebut tahajud itu memang karena tadinya tidur, begitu tidur bangun sholat, ya dengan sendirinya namanya tahajud. Ya, kayak model saya sering contohkan gini, yang disebut sarapan tuh apa?
Sarapan. Makan pagi dikit apa makan pagi banyak? Yang penting makan pagi gitu ya. Jadi kalau udah siang disebut sarapan enggak? Hah? Walaupun belum makan di pagi harinya disebut sarapan enggak? Enggak ya? Enggak ya? Itu ya kayak gitulah modelnya. Modelnya kayak gitu. Tapi kan saya belum makan, maka saya sebut sarapan. Ya terserah deh kalau gitu. Kan enggak menyalahi juga. Cuman umumnya secara budaya atau pemahaman masyarakat yang disebut sarapan itu ya makan pagi ya, dan itu porsinya ya dikit, ada kalanya asal ganjil perut, ada kalanya juga yang memang kalau melihat memperkirakan siangnya nggak bakal makan, dibanyakin paginya, jadi sekalian sarapan sekalian makan siang. Santri banyak begitu tuh Pak. Nggak ada sarapan bagi santri mah, ya makan aja sekalian, sorenya biar nggak, siangnya biar nggak makan, paginya dibanyakin, jadi sekalian makan siangnya disebut sarapan. Jadi kalau begitu, sholat tahajud kesimpulannya adalah sholat yang dikerjakan di malam hari setelah bangun tidur. Ya, jadi tidak ada lagi pemisahan antara sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubat di malam hari termasuk witirnya dengan sholat tahajudnya. Jadi kita sholat tahajud dulu ya, baru sholat tasbih, baru sholat hajat begitu. Tidak seperti itu. Jadi sholat hajat, sholat tasbih, sholat apapun yang dikerjakan di malam hari setelah bangun tidur itu sudah disebut sholat tahajud. Adapun mau memisahkan diri dulu sebelum berjamaah, itu tahajud juga. Usolli sunatan Allahu Akbar, Assalamualaikum lagi, usolli sunatan Allahu Akbar. Tadi kan namanya sholat mutlak ya. Berhubung dikerjakan setelah bangun tidur di malam hari, sholat mutlak tersebut sudah bernama sholat tahajud. Gitu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholawati ba'dal maktubah as-salatu fi jawfil lail. Salat yang paling utama, salat sunnah yang paling utama setelah salat fardu adalah salat di tengah malam. Jawfil lail, tengah malam. Wa afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullah al-Muharram, dan puasa yang paling utama, puasa sunnah setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Muharram itu maksudnya bulan yang dimuliakan, ada Rajab, ada Dzulhijjah, ya, Dzulqa'dah. Nah, itu namanya bulan Muharram. Di bulan-bulan itu puasa lebih utama daripada puasa yang lainnya. Yang lainnya itu ada puasa Senin Kemis, ya, ada puasa weton kalau di Jawa. Nah, itu mengenai dalil-dalil sholat tahajud. Sekarang bagaimana supaya kita tertarik untuk mengamalkannya? Yang sudah tertarik mengamalkannya bisa lebih menambah rakaatnya. Nabi SAW bersabda begini, yanzilullah ila sama'id dunya kulla lailah. Allah turun di setiap malam. Pada malam hari itu Allah turun dari langit dunia. Diterjemahkan oleh orang syariat, Allahnya berbentuk turun. Ya nggak begitu, kalau orang hakikat nggak begitu. Kalau hakikatnya Allah itu nggak bisa digambarkan oleh jenis dan oleh bentuk. Jadi tidak boleh kita menghayal bentuk, menghayal jenis Allah. Sehingga orang-orang hakikat diantaranya ada yang berpendapat yang turun itu bukan zat Allahnya, karena Allah itu meliputi segalanya. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Yang turun itu adalah magfirahnya, kesempatan diterimanya, pintu tobatnya, apalagi yang turun itu itunya, ya, dengan diiringi oleh para malaikat. Ketika turun itu, kapan turunnya? Itu di tengah malam, bahasa lainnya setelah sepertiga malam ini, setelah sepertiga malam berlalu,
hina yamdi thulutsal lail, saat sepertiga malam berlalu lewat, berarti 2/3 dan 3/3 terakhirnya. Jadi kalau malam dibagi 3, maka yang utama untuk ibadah malam itu sepertiga kedua dan sepertiga ketiga. Maka kata Allah, lalu Allah berfirman, Anal Malik, man dzalladzi yad'uni fastajibulah. Akulah zat yang merajai, akulah raja. Siapa yang berdoa saat ini maka akan aku kabulkan doanya. Man dzalladzi yas'aluni fa'atihi. Siapa yang meminta di malam itu, Allah akan kabulkan permintaannya. Aku akan kabulkan permintaannya, kata Allah. Man dzalladzi yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang mohon ampun pada malam itu, akan aku ampuni. Fala yazalu kadzalik hatta yudhi al-fajru. Yang seperti itu tidak berhenti-henti, Allah berfirman seperti itu hingga datang fajar, hingga datang subuh. Nah, maka orang yang ingin doanya dikabul, ingin dosanya diampuni, itu selalu bangun di tengah malam. Makanya kata Ki Zainuddin MZ dulu, saya masih ingat, kata beliau, kalau orang minta pada Allah, kalau diistilahkan, dianalogikan, itu seperti orang menelepon. Ya, dulu kan ada SLJJ, sambungan langsung jarak jauh. Kalau nelponnya siang SLJJ, Pak, susah. Satu, suaranya nggak bersih, yang kedua sulit untuk bisa langsung nyambung. Nah, bagaimana supaya bisa langsung nyambung? Teleponnya di malam, di tengah malam kan kosong tuh jaringan. Ya, tapi sekarang mah nggak ada kosongnya nih kayaknya. Iya, manusia tuh hilir mudik terus tiap waktu. Iya. Semua orang kadang mengira sama, kalau mau jalan enak malam, akhirnya perkiraannya sama, di malam itu pada jalan semua. Kayak model ini Pak, di Mekah kalau mau pengen nyium Hajar Aswad katanya, kalau pengen ini bisa jam 2, itu kosong biasanya. Karena berhubung orang pada begitu semua pemikirannya, akhirnya jam 2 penuh juga. Ya, kayak gitu. Jalan tol sekarang jam malam juga kan. Ya kalau ibadah sekarang belum ini Pak, belum kayak keadaan kehidupan sosial, masih kosong kalau malam. Banyakan orang tidur, kalaupun ada yang tidak tidur ya main HP. Kalau sekarang mah banyak begadang main HP, nonton bola, akhirnya nggak mau sholat karena tidurnya menjelang subuh, bangunnya susah, ya begitu kan, hingga koneksi dengan Allah tuh masih lancar, masih banyak orang tidak menggunakannya. Maka pantas kalau bangun di malam hari, doanya dikabul, dosanya diampuni, permintaannya diijabah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu an, kata beliau berkata begini, awwalu ma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah in jabalan nas ilaihi. Saat pertama kali Nabi datang ke Madinah, orang-orang bergegas menemui beliau. Fakuntu fi manjah, dan aku termasuk bagian dari orang tersebut. Di antara orang tersebut ada aku yang bergegas ingin menemui Rasul. Falamma ta'ammaltu wajhah wa astambituhu arabtu anna wajhahu laisa biwajhin kadzab. Setelah aku renungkan dan aku amati, aku mengerti bahwa wajahnya bukan wajah seorang pembohong. Jadi dari raut wajah Nabi itu tidak punya citra, ya, tidak punya gambaran seorang pembohong, kata seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Waktu itu beliau termasuk orang yang pertama saat itu berjumpa dengan Nabi. Lalu kata beliau, qala fakana awwalu ma sami'tu min kalamihi an qala ayyuhan nafsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Saat itu pertama kalimat yang disampaikan Nabi adalah, wahai manusia, ifshaus salam,
tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Wasilul arham, dan jalinlah silaturahim. Wasallu bil lail, dan sholatlah di malam hari. Wan nasu niyam, sementara manusia banyak yang tidur. Kalau begitu, kata Nabi, tadkhulul jannah bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Dengan selamat itu maksudnya tidak banyak lika-likunya, tidak dicemplungin dulu, tidak digosok dulu, gitu ya, ke neraka, tidak dihisab yang lama dulu. Itu namanya udkhulul jannah bisalam. Jadi tidak banyak rintangannya masuk surga tuh. Asal melakukan tadi 4 hal tadi. Yang pertama adalah ifshaus salam, yaitu menebarkan salam. Kalau ketemu, assalamualaikum. Ketemu siapa saja yang muslim, tapi yang non muslim ya jangan. Itu diantaranya kebiasaan yang harus kita siarkan, ya, yang harus kita budayakan. Lalu memberi makan, wa at'imut ta'am, memberi makan. Memberi makan itu tidak harus nunggu apa disebutnya kondisi yang dimana banyak orang atau saat itu orang butuh minta makan kepada kita. Ya sudah, budayakan saja. Kalau punya niat ingin memberi makan, tidak harus nunggu orang minta makan dulu, tapi kita sudah melakukan apa namanya disebutnya strategi atau cara bagaimana supaya bisa memberi makan orang tiap hari. Wah, tiap hari mah berat kali. Ya jangan tiap hari deh, tiap minggu, kan ada Jumat Berkah. Ya tiap minggu nggak bisa juga, ya sering-sering aja ngundang teman ke rumah. Hampir dong, dimasakin gitu Pak. Itu budaya yang bagus tuh. Itu salah satunya sahabat yang cinta ini adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali itu punya kecintaan, senangnya gitu Pak, memuliakan tamu dengan cara membersamainya makan, menghidangkannya makan. Ya, jadi bahkan sengaja dicari tamu itu, seperti kebiasaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga sama, punya kebiasaan memberi makan tamunya. Jadi kalau tamu hanya air putih saja kurang Pak. Kalau bisa ya teh, kalau lebih bisa lagi ya ada kuehnya, lebih bisa lagi, lebih hebat lagi makan. Ya. Jadi tidak harus nunggu orang minta karena kelaparan belum makan. Jadi membiasakan diri memberi makan pada orang itu termasuk bagian kesunahan, kebiasaan orang-orang soleh dan anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasilul arham, wasallu bil lail, menjalin hubungan kekerabatan, silaturahim maksudnya, itu juga harus dibiasakan oleh kita. Harus sering berkunjung. Kalaupun kita tidak punya salah, ya melepas kekangenan, melepas kerinduan, ya pengen main aja, lama nggak ketemu gitu. Itu termasuk kebiasaan baik yang akan memberikan keberuntungan pada kita, bukan hanya dipanjangkan umurnya, tapi dipermudah masuk surganya. Dan yang terakhirnya kata Nabi, wasallu bil lail wan nasu niyam, salat malamlah saat orang-orang sudah pada tidur atau masih pada tidur. Nah, itulah beberapa hal atau keterangan yang berkaitan dengan sholat tahajud. Iya, masih banyak keterangan sholat tahajud ini. Nanti kita akan selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Apabila ada yang mau tanyakan silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita sholat sunat itu berjamaah? Iya. Sholat sunnah itu ada kalanya sunnah dikerjakan secara berjamaah, ada kalanya tidak sunnah dikerjakan secara berjamaah.
Misalnya sholat sunnah yang sunnahnya dikerjakan berjamaah, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, itu sunnahnya dikerjakan secara berjamaah. Sholat istisqa, sholat apa lagi? Traweh. Traweh juga dulunya enggak sih. Traweh itu belakangan aja pas setelah Nabi tiada. Ya. Jadi sholat traweh enggak. Sholat istisqa, sholat gerhana. Nah itu contoh-contoh. Tapi begini, sholat sunnah yang tidak sunnah dikerjakannya secara berjamaah itu boleh dikerjakan secara berjamaah. Bahkan bisa baik sholat traweh kalau sendiri-sendiri pada malas, tapi kalau berjamaah semangat. Makanya kata sahabat Umar, nikmatul bid'ati hadhihi, nikmat bid'ah yang paling nikmat tuh ini sholat tarawih katanya, karena nabinya tidak mengerjakan berjamaah tapi dikerjakan secara berjamaah oleh sahabat, ternyata lebih syiar, lebih diminati oleh manusia. Ya. Nah, termasuk juga sholat tahajud, Pak. Sholat tahajud misalnya sholat tasbihnya, sholat apanya, hajatnya, itu kan tidak disunahkan berjamaah, sunahnya sendiri. Termasuk sholat duha juga sama. Tapi kalau dikerjakan secara berjamaah, nggak apa-apa, maksudnya tidak haram, tidak batal. Ya, bisa lebih utama jika meningkatkan semangat ibadah. Jika tidak, ya tetap lebih baik sendirian, lebih baik sendiri. Jadi kalau begitu, boleh nggak mengerjakan sholat malam berjamaah sebelum boleh nggak mengerjakan sholat tahajud sendiri sebelum berjamaah? Ya begitu? Ya boleh. Ya. Tapi sekali lagi, sholat malam yang dikerjakan setelah bangun tidur itu sudah disebut sholat tahajud. Jadi tidak ada lagi kalimat kita sholat tahajud dulu, nanti sholat hajatnya nanti bareng berjamaah. Nah, tidak seperti itu. Sama dengan begini juga, infak sama sodakoh itu sama tidak? Sama nggak? Infak dengan sodakoh itu aslinya sama, Pak. Infak dengan zakat juga sama. Kenapa? Karena infak itu adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki. Jika sifatnya wajib disebut zakat, jika sifatnya sunnah disebut sodakoh. Sehingga sodakoh ya infak, zakat juga infak. Tidak seperti ini. Ini infak dulu deh, nanti zakatnya. Ya nggak seperti itu. Ya nggak. Ini infak dulu, nanti sodakohnya. Padahal sodakoh ya infak, zakat juga infak. Itu menurut pendapat Imam Khazin dalam tafsirnya Al-Khaziniyah. Gitu. Ada lagi? Oh, hilang batasnya. Oh ini. Ya, silakan. Ini kita kan tadi di jamaah juga. Bagaimana cara atau mungkin menggantikan imam kalau imamnya salah, itu salahnya bagaimana gitu. Kemudian kalau makmum itu menggantikan imam, makmumnya bagaimana gitu. Penjelasan. Bagaimana dan siapa yang bisa mengganti imam manakala imam salah? Ya. Yang jelas adalah yang berhak menggantikan imam adalah makmum yang di belakang imam. Berhubung yang di belakang imam itu ada banyak, lebih dari satu, maka yang paling tepatnya adalah yang paling di belakang imam persis, lurus dengan imam. Tetapi kalaupun misalnya yang sampingnya, yang sebelah kanannya, yang belakang imam persis, itu nggak apa-apa, sah saja. Misalnya yang paling belakang persis itu tidak terlalu alim, kok di samping saya kok ada Pak Ustadz misalnya, ya udah biarin aja Pak Ustadz yang maju, padahal Pak Ustadznya nggak pas persis di belakang imam, ya. Nah itu sah, yang penting jangan mentok ke sini, Pak, jangan mentok ke sini nih, jangan mentok ke sini, ya. Di sinilah, ini kan 1, 2 ya. Nah ini tuh pilih maju sini nih, bisa
bisa maju, itu menggantikan imam namanya. Caranya tidak harus persis di posisi imam. Yang penting ada maju lebih sedikit, itu sudah sah menduduki posisi imam. Makanya yang seperti ini makruh, Pak. Ini makruh nih, lebih tinggi dari ini. Karena kalau majunya hanya satu langkah di sini, kan akhirnya susah sujudnya. Ya kan? Nah, maka menurut pandangan ilmu fikih, meninggikan posisi sholat imam itu hukumnya makruh kecuali untuk pendidikan. Pendidikan itu maksudnya memberikan pengajaran tata caranya sholat. Tapi itu sangat tinggi sekali, Pak. Nggak bisa segini kayak di panggung-panggung itu tuh. Panggung apa namanya? Yang biasa dipakai oleh orang-orang hajatan, panggungnya lebih tinggi. Kalau di Masjid Uswatun Hasanah tuh suka pakai panggung tuh. Karena sholatnya di lapangan, imamnya ada lebih atas dan khotibnya. Yang seperti itu kalau dalam rangka pendidikan itu baik. Tapi kalau semua orang sudah pintar, tidak lagi pengajaran di sana, maka makruh hukumnya meninggikan tempat imam. Karena itu tadi dapat mempersulit perpindahan makmum untuk mengganti imam ketika imam melakukan kebatalan. Nah, caranya tergantung jenis kesalahannya. Kalau salahnya adalah gerakan, ya kita dengan kalimat subhanallah. Kalau salahnya bacaan, mengingatkannya dengan membenarkan bacaannya. Kalau di antara dua itu tidak efektif, maka lakukan cara lain di mana cara itu bisa mengingatkan imam lebih tepat lagi. Misalnya, kalau imam waktunya tahiyat awal tidak tahiyat awal, langsung berdiri karena dia merasa baru 1 rakaat, padahal sudah 2 rakaat, itu kan diingatkannya dengan subhanallah, ya, subhanallah. Nah, kalau belum posisi berdiri tegak, maka imam boleh balik lagi. Tapi kalau sudah posisi tegak, tidak boleh balik lagi, walaupun subhanallah tetap berdiri, karena berdiri itu hukumnya wajib, sudah posisi wajib. Sementara tahiyat awal posisinya sunnah, tidak boleh meninggalkan wajib untuk menuju sunnah. Nah, itu contoh mengingatkan dengan kalimat manakala salahnya dalam gerakan. Lalu kalau salahnya dalam gerakan tapi diperingatkan dengan subhanallah juga tidak efektif, maka dengan cara lain. Misalnya, harusnya sujud kedua, tapi rasanya sudah sujud kedua, sehingga ketika sujud pertama bangun lagi, ya kan? Kata makmum subhanallah, dikira imam salahnya harus tahiyat, akhirnya kan tahiyat, Pak. Iya nggak? Ada nggak kejadian seperti itu? Ada. Iya. Dah tahiyat salah lagi, apalagi makmumnya ngomong apa lagi? Subhanallah lagi kan? Subhanallah. Imam tambah bingung, ini bangun salah, duduk salah. Apaan yang salah? Maka dalam hal itu makmum boleh mengatakan sujud kedua, gitu, Pak. Iya, boleh. Sujud kedua, kayak gitu. Karena kalau dengan subhanallah salah. Kalau dengan subhanallah benar, harus dengan subhanallah. Tapi kalau dengan subhanallah tetap salah, ya malah gaduh jadinya. Sampai 3 kali gerakan masih salah juga. Ini makmum gimana sih? Salahnya di mana? Kan imam bertanya-tanya seperti itu jadinya, Pak. Nah, itu lakukan hal yang kira-kira bisa langsung dipahami oleh imam. Ini pendapat ini saya mengutip dari pendapat Gus Baha, Pak. Kata beliau, ini pendapat Imam Hanafi dalam kitab Al-Mizan Kubro. Ya, tapi saya nyari-nyari belum ketemu. Ya. Dan saya cocok itu, Pak. Iya juga sih. Ya, cocok ya? Iya. Ada lagi? Udah cukup ya? Menggantikan diganti gitu. Iya, imamnya merasa batal, ya udah diam. Imamnya batal. Imamnya salah. Diganti imamnya sekarang itu gimana? Cara menukarnya? Imamnya duduk. Duduk aja nyamping. Ya kalau dalam ilmu fikih begini,
pura-puranya kan tuh jadi nutup hidung. Jadi nutup hidung terus duduk. Ya. Maksudnya biar si makmum ini belakang paham bahwa dia tuh batal. Ya. Maka imam juga harus harus punya kode, harus punya istilah bagaimana supaya bisa dimengerti oleh makmumnya supaya maju. Ya. Apakah langsung duduk ataukah dengan memegang hidung atau dengan isyarat lain yang kira-kira bisa dipahami deh. Atau Bapak ngomong, aduh batal deh, nyamping begitu, nggak apa-apa. Ya. Biar makmum yang di belakangnya langsung paham. Iya. Tapi sekali lagi, makmum yang di belakang tidak harus persis di belakang imam. Boleh di sebelah kanan yang paling belakangnya atau sebelah kirinya. Dan tidak harus persis menempati posisi imam. Boleh satu langkah saja atau satu jengkal saja, yang penting maju. Maju menandakan bahwa dia mengganti posisi imam. Namanya khalifah, yang diganti namanya mustakhlif. Ya. Begitu. Ya, termasuk karena pingsan misalnya, karena kejatuhan najis dari atas diberakin burung, ya, diberakin kelelawar, itu batal dengan, atau terbuka auratnya, tiba-tiba sarungnya melorot gitu, ya, itu kan namanya batal ininya salatnya. Nah, yang seperti itu imam harus sadar diri dan harus punya istilah, punya kode untuk bisa digantikan oleh makmumnya yang di belakang. Ya, baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dengan ilmu dan amal soleh, memberkahi harta dan keluarga kita, serta memberkahi tempat tinggal kita, sehingga kita menjadi orang yang terus pandai bersyukur, pandai beribadah, dan Allah menerimanya sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wafiq imanana bi taufiq wa hidayah. Allahumma wafiqna liman tuhibbu wa tarda wa waj'al amalana fi ridha wa a'inna ala muridina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.